Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi hari ini kita kedatangan motor Vario Karbu ya. Ini dengan kasusnya susah hidup. Nah, kalau misalkan bisa hidup itu langsung mati lagi ya. Seperti tidak mau ngelangsam untuk motornya. Dan motor ini katanya baru turun mesin. Dikarenakan pernah telat ganti oli. Jadi alhasil si sehernya dikorter kembali. Nah, baru hari ini kejadian katanya susah hidup dan sering mogok untuk motornya ya. Dan kita tes ya, ternyata gini. Jadi tadi si motor sempat hidup pas kita engkol-engkol beberapa kali ya, walaupun agak lama, tapi alhamdulillah si motornya dia mau hidup walaupun agak susah ya. Nah, setelah hidup ternyata di sini dia mengeluarkan asap ya, yang seharusnya nggak boleh ya, asap putih ya. Ini kan selang hawa ya, selang hawa yang menuju ke box filter ya. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di sini. Mohon siap. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sini. Di sini di box filter dia ada oli ya, ada oli. Lah, kok bisa di sini ada oli? Nah, biasanya kalau misalkan di box filter itu ada oli, antara dua kemungkinan ya, kalau menurut versi saya. Yang pertama, itu melebihi oli standarnya. Jadi oli yang ukurannya 800 mili dipakai yang 1 liter atau lebih dari 1 liter. Nah, oli kebanyakan bisa naik ke box filter. Nah, yang pertama. Yang kedua, si piston ya, si piston dia baret ya, si piston baret. Jadi bukannya ngedorong angin ke depan ya, bukannya ngedorong angin ke depan, tapi dia ke belakang ya. Jadi angin ke belakang nih, piston ngedorong nih ke belakang. Nah, oli yang ada di bak mesin ya, di dalam mesin itu terangkat oleh angin ya, terangkat oleh angin. Nah, sehingga kan di mesin itu kan ada hawa yang pastinya ya, nih di depan sini hawanya, selang hawanya. Nah, sehingga dari dorongan angin itu, dari kompresian, dia menghasilkan asap ya, dikarenakan dorongan angin yang di dalaman mesin itu sangat kencang. Nah, sehingga di sini keluar asap putih ya. Nah, itu oli ya, oli yang keluar dari selang hawa sini. Nah, pantas di sini dia banyak olinya, perhatikan ya. Walaupun misalkan tidak tidak banjir ya, agak masih merembes-rembes ya. Intinya ini kompresian bermasalah ya, kompresiannya bermasalah, yaitu dari pistonnya. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan kembali ya, jadi supaya teman-teman bisa melihat kondisinya dan barangkali nanti teman-teman dapat kasus yang sama. Oke, kita mencoba untuk menyalakannya dulu ya untuk motornya. Mudah-mudahan bisa hidup lagi nih ya, tanpa susah-susah. Tadi mah agak susah, agak lama. Oke, Ip, coba Ip dibantu, Ip diengkol dulu, Ip, supaya teman-teman bisa melihat kondisi daripada motor ini. Oke, kita nyalakan dulu pasnya. Nah, motor hidup. Nih, perhatikan nih. Nih ya, perhatikan dari selang hawanya nih. Nih. Oh. Selang keramiknya, nah, perhatikan. Ya. Jelas ya, dari selang hawanya dia mengeluarkan asap. Nah, si motor ini nggak mau ngelangsam ya, nggak mau ngelangsam walaupun sudah kita setting untuk setelah lamsamnya. Nih, kita setting nih, perhatikan. Nih, kita setting taruh nyampe mentok aja ya, jadi supaya lamsamnya besar. Oke, dibantu lagi sekali lagi. Nah, perhatikan ini susah hidupnya ya. Oke, susah ya untuk hidupnya. Kadang gampang, kadang susah ya. Kira-kira seperti itu untuk penyakitnya. Ya, oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai pembongkaran untuk
mesinnya kita lihat kondisi daripada pistonnya, katanya ini sudah baru turun mesin, baru 3 bulanan ya. Dan karena memang pernah telat ganti oli sehingga ceket dan di quarter. Oke, untuk pembongkaran mohon maaf kita mungkin tidak videokan full ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, kita buka dulu ya, kita pisahkan rangka dan mesinnya. Oke, untuk pembongkaran mesinnya ini lagi proses ya, mesinnya dan rangkanya sudah kita pisahin. Nah, ini tinggal melepas daripada blockhead dan blok pistonnya ya. Oke, kita buka dulu untuk mur satenya. Nah, ini murnya aja ini enggak terlalu kenceng ya, murnya tuh sangat enteng. Tadi juga kita pas buka bau tutup kipas magnet yang sebelah sini, nah dia pada kendor semua, jadi belum dikencengin sepertinya. Mungkin pas lagi pasang lagi buru-buru kali ya. Nah, bisa diperhatikan untuk area blockheadnya, khususnya ruang bakar, ini memang sepertinya belum lama ya dibersihkan, dan memang kata yang punya baru 3 bulanan, katanya baru turun mesin ya, baru turun mesin. Oke, kita sekarang lihat untuk kondisi daripada piston dan bloknya. Nah, ini untuk packingnya sendiri di lem ya, menggunakan lem. Kalau misalkan menggunakan lem terlalu banyak seperti ini, itu rawan sekali air radiator dia nyebrang masuk ke ruang bakar. Oke, nah kita buka dulu untuk blok pistonnya ya, tanpa harus buka bagian magnet, soalnya kan ada as pipa sebelah sini nih. Nah, ini ngelemnya aja sepertinya ini bocor atau ngerembes ya, soalnya ini di lemnya terlalu banyak nih, harusnya kan diganti o-ringnya doang, bukan di lem seperti ini, bisa diperhatikan. Oke, nah kita buka dulu, kita dorong dulu pipanya ke sana ya, ke area sini, jadi tanpa harus membuka bagian magnetnya. Oke, kita bersihkan dulu lemnya dan kita buka dulu untuk pipanya. Dan satu lagi perlu diperhatikan, di sini nggak ada snap ring penguncinya ya, harusnya kan dia ada snap ringnya penguncinya, jadi supaya tidak geser baik ke kiri maupun ke kanan ya untuk pipanya. Ini rawan sekali, tapi kalau misalkan lemnya kuat, nah insya Allah ketahan. Tapi kalau misalkan lemnya nggak kuat, itu bisa kedorong ke sini pipanya, nanti air radiator dia bisa bocor ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita buka dulu. Oke, kita sudah dorong, nah bisa diperhatikan ya ke sini. Nah, sekarang kita langsung aja buka blok pistonnya. Nah ya, ini kondisi daripada blok pistonnya, dia baret lagi, perhatikan bloknya baret. Sepertinya ini kurang maksimal mendapatkan pelumas ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk kondisi daripada pistonnya. Nah, bisa diperhatikan ya, kita nemu titik terang. Pistonnya dia nonip jeding ipnya. Oh, jeding. Jeding atau semplek. Nih, perhatikan. Nah, inilah yang membuat kompresi dia bocor. Ya, ini patahannya biasanya masuk ke knalpot. Kayak kita coba knalpotnya no. Coba knalpotnya dibalikin biasanya masuk ke sini nih patahannya ya. Oke, kita balikin dulu aja. Kalau nggak keluar berarti dia nyempil di sini nih, di tabungnya. Ya, pasti dia jatuh ke bawah. Oke, kita buka dulu untuk kondisi daripada pistonnya ya.
Ya, bisa diperhatikan kondisi daripada pistonnya, dia baret. Nah, baret ini biasanya kurang maksimal ya, kurang maksimal dia mendapatkan pelumas. Ini yang pertama. Adapun masalah ini sepertinya jadi cowakannya dia terlalu ke dalam. Nah, sehingga ini semplek ya, semplek. Jadi dia rawan patah ya. Oke. Kita konsultasi sama yang punya bahwa pistonnya harus di quarter. Ini udah oversize 50. Nah, bisa diperhatikan ya. Oversize 50. Nih ya. Oversize 50. Oke. Kita konsultasi dulu sama yang punya. Oke, kita sudah konsultasi sama yang punya. Beliau barusan datang ke sini, baru habis dari depan sana ya. Katanya benar memang baru turun mesin baru 3 bulanan. Ini diganti di daerah apa? Daerah di Serang, Tangerang sana ya, Serang Banten sana. Soalnya ini dipakai sama adanya motornya ya. Jadi barusan yang betulin kesini itu kakaknya ya. Ya, jadi kalau misalkan semplek seperti ini ya, jadi kan kompresen bocor, dia bukannya ngedorong angin ke depan, jadi ke belakang. Nah, oli yang ada di dalaman mesin ya, dia keangkat sama angin yang dihasilkan dari piston sini ya, kan dia bocor, dia ke belakang ngedorongnya. Nah, sehingga oli yang di dalam mesin dia keluar ya, kedorong melalui sini, ke sini dia keluar ya, terus dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini ya, terus masuk lagi ke sini ya. Nah, terus kan ke area blockhead tuh ke depan. Nah, ke sini nih ke depan. Nah, dia masuk ke sini, dalam sini nih. Nah, di sini kan ada selang, dia selang hawa. Nah, keluarlah lewat sini si olinya ya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, ini kan baret sedikit. Nah, kita juga sudah buka untuk filter olinya, dan filter olinya memang kotor, perhatikan ya. Banyak kotoran di sini, bekas-bekas lem ya, bekas serbuk-serbuk, bekas kotoran yang menumpuk di sini, sehingga sirkulasi olinya dia kurang lancar ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita quarter dulu dan kita sambil sekir ulang untuk klepnya ya. Kita sekir ulang, kita quarter dulu, nanti kita lanjut untuk videonya. Oke, kita sudah maksudnya baru pulang di tukang bubut. Ini kita mau proses pemasangan, dan untuk saringan atau filter olinya sudah kita bersihkan ya. Nah, bisa diperhatikan sudah kita bersihkan, dan o-ringnya pun ini sudah kita ganti yang baru ya, o-ringnya, jadi biar tidak ngerembes ya. Terus untuk pistonnya kita quarter oversize 100. Nah ya, oversize 100. Sebentar, kita cari piston yang lama. Nih, piston yang lama ini kan dia agak jenong ya, agak jenong. Nah, kalau misalkan takutnya gini, ini kompresinya terlalu padat ya, kompresinya terlalu padat. Nah, sehingga ininya dia sampai semplek begini ya, takutnya. Jadi kita inisiatif untuk pistonnya dipapas. Nah, bisa diperhatikan, jadi untuk piston yang baru dipapas, jadi menjaga supaya tidak terlalu padat untuk kompresinya ya. Takutnya nanti pecah lagi untuk ininya ya, untuk jaga-jaga aja. Oke, kita rakit dulu semuanya, dan untuk klepnya sudah kita sekir juga ya, tinggal dipasang untuk klep yang baru, dan kita rakit dulu semuanya ya. Untuk perakitan mohon maaf, kita mungkin tidak full videokan ya, takut durasinya kepanjangan ya. Intinya permasalahannya di sini ya. Oke, kita pasang dulu. Sekali lagi mohon maaf untuk videonya kita potong-potong atau kita tidak lengkap ya.
proses pemasangan untuk blok sehernya dan pistonnya sudah kita pasang, dan packingnya kita ganti yang baru. Soalnya packing sebelumnya itu masih pakai packing bawaannya ya. Jadi pas turun mesin ini nggak diganti untuk packing belakangnya ya. Tapi kalau untuk packing depannya sepertinya ini juga memang tidak diganti ya, tapi cuma dikasih lem doang. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu diganti atau enggak. Tapi kelihatannya ini belum diganti, masih bawaannya pabriknya ya. Untuk blockheadnya sudah kita pasang juga ya. Untuk seal clamp-nya sudah kita ganti, tinggal dipasang. Oke, kita rakit dulu. Oke, untuk mesinnya dan rangkanya sudah kita pasang ya. Nah, sekarang kita tinggal tes motornya bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian piston ya. Dan untuk olinya sudah kita isi juga. Untuk air radiator kita belum isi ya, sebentar kita isi dulu air radiatornya. Oke, untuk air radiator sudah kita isi. Nah, sekarang kita tinggal tes nih ya. Kita tinggal tes, perhatikan dan selangnya, dan kita selang hawana, kita selang hawa selang. Nah sekarang kita pasang dulu selang hawanya ya. Yang pertama nih, kita lihat apakah dari lubang selang hawa sini dia masih mengeluarkan asap apa sudah tidak. Terus yang pertama maksudnya ini. Yang kedua, si motornya dia mau langsung apa enggak ya. Dan si motornya ini susah hidup atau sudah gampang hidupnya ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk menghidupkannya dulu ya. Ntar kita mati. Oke, kita mencoba untuk menghidupkan dulu. Oke, kita karbon ya, kita engkol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan nih, dia sekali diengkol dia langsung ngelangsam ya, langsung hidup si motornya. Yang pertama ngelangsam, yang kedua dia langsung hidup. Satu kali diengkol, jadi nggak susah hidup atau sering pas hidup langsung mati ya. Oke, dan perhatikan untuk untuk selang hawanya nih di sini nih, apakah dia masih mengeluarkan asap atau sudah tidak. Oke, kita gas ya. Nah, perhatikan ya, alhamdulillah ya, dia sudah tidak lagi mengeluarkan asap. Perhatikan. Oke, bisa diperhatikan. Oke, nah sekarang kita mencoba lagi untuk matikan motornya dan kita engkol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, diengkol sekali aja dia langsung hidup dan langsung ngelangsam ya. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus kembali, insya Allah sudah tidak lagi mati-matian atau sudah tidak lagi susah hidup ya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kehilapan dari saya atau videonya kurang detail ya, cara penanganan atau cara penganalisanya ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dikarenakan kita masih ada garapan bit tapi udah dikorter, tinggal dipasang ya, soalnya mau diambil sama yang punya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.